Jerman juara Piala Dunia U17 2023. Justin Hubner masuk skuad Wolves versus Arsenal. Barca pertimbangkan putus kontrak Lewandowski. Messi akui ingin permalukan Lewandowski di Piala Dunia 2022. Dikaitkan dengan MU, begini respon Paolo Maldini. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris, Arsenal berhasil mengalahkan Wolves dengan skor 2-1. Gol The Gunners dicetak oleh Bukayo Saka menit 6 dan Martin Odegaard menit 13. Sedangkan Wolves membalas satu gol melalui Matheus Cunha menit 86. Dengan kemenangan ini, Arsenal tetap kokoh di puncak klasemen sementara Liga Inggris, sedangkan Wolves masih tertahan di peringkat ke-13. Brentford juga meraih kemenangan 3-1 saat menjamu Luton Town. Setelah mengakhiri babak pertama tanpa gol, skuad asuhan Thomas Frank berhasil mencetak 3 gol di babak kedua. Gol tersebut dicetak oleh Neil Maupay menit 49, Ben Mee menit 56, dan Shandon Baptiste menit 81. Sedangkan Luton hanya membalas satu gol melalui aksi Jack Brown menit 76. Dengan hasil ini, Brentford naik ke peringkat 10 klasemen sementara Liga Inggris. Beralih ke La Liga, Girona kembali meraup 3 poin saat menang 2-1 atas Valencia setelah sempat tertinggal melalui gol Hugo Duro menit 56. Brace Christian Situani di menit 82 dan 88 mengunci kemenangan Girona. Dengan tambahan 3 poin, skuad asuhan Michael berada di urutan kedua klasemen sementara Liga Spanyol dengan raihan poin yang sama dengan Real Madrid yakni 38 poin. Real Madrid kembali ke puncak klasemen sementara La Liga setelah meraih kemenangan 2-0 saat menjamu Granada. 2 gol Madrid dicetak oleh Brahim Diaz menit 26 dan Rodrigo menit 57. Ini jadi kemenangan ketiga secara beruntun untuk El Real. Bergeser ke Serie A, AC Milan berhasil mengatasi perlawanan Frosinone dengan skor 3-1. Gol Milan dicetak oleh Luka Jovic menit 43, Christian Pulisic menit 50, dan Fikayo Tomori menit 74. Gol balasan Frosinone yang lahir dari Marco Brescianini pada menit 82 tidak cukup untuk menyelamatkan Frosinone dari kekalahan. Dengan kemenangan ini, Milan makin mapan di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Italia. Selamat, Jerman berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia U17 tahun 2023 setelah mengalahkan tim skuad lainnya, Prancis. Dilansir Sportdetik, duel harus ditentukan lewat babak tos-tosan usai imbang 2-2. Dalam babak adu penalti, Jerman berhasil unggul setelah mengakhiri laga dengan skor 4-3. Ini kali kedua Prancis dikalahkan oleh Jerman di laga final setelah sebelumnya kalah di final Euro U17 2023. Newcastle United berhasil membenamkan Manchester United dengan skor tipis 1-0. Sayangnya, kemenangan ini mesti dibayar mahal oleh skuad asuhan Eddie Howe. Dilansir The Guardian, hasil positif ini harus diwarnai dengan insiden yang mengakibatkan penjaga gawang nomor 1 The Magpies, Nick Pope, harus ditarik keluar. Kabarnya Pope mengalami cedera bahu yang cukup parah. Tim medis Newcastle akan segera menyiapkan meja operasi apabila diperlukan. Manchester United tampaknya ingin lepas beberapa pemainnya musim dingin nanti. Salah satu yang akan masuk daftar adalah gelandang asal Belanda, Donny van de Beek. Dilansir The Sun, Galatasaray dilaporkan berminat untuk menampung sang pemain dan United pun terbuka atas segala bentuk negosiasi. Namun pihak Setan Merah hanya memprioritaskan tawaran pembelian permanen, bukan pinjaman. Ada yang menarik dari daftar pemain Wolves saat menghadapi Arsenal kemarin. Di daftar pemain cadangan, kita semua bisa melihat kalau ada nama pemain keturunan Indonesia di sana. Dilansir Sport.detik, pemain tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Justin Hubner. Pemain berusia 20 tahun itu memang belum resmi mengantongi kewarganegaraan Indonesia. Namun proses naturalisasinya sedang dalam finalisasi. Meski pada akhirnya Hubner tak dimainkan sama sekali di
laga tersebut. Ini membuktikan kalau kualitasnya sudah diakui oleh Gary O'Neil. Jelang pertandingan Liverpool melawan Fulham, Jurgen Klopp mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Seperti yang diwartakan oleh Daily Mail, dalam sesi jumpa pers, manajer Liverpool itu memuji kualitas pelatih dan para pemain Fulham. Namun ia menyoroti salah satu pemain Fulham, yakni Willian. Menurut Klopp, mantan pemain Chelsea itu merupakan salah satu pemain sayap terbaik yang pernah bermain di Inggris. Jadi, anak asuhnya harus tetap mewaspadai pemain tersebut. Barcelona dikabarkan memiliki kemungkinan untuk memutus kontrak Robert Lewandowski pada akhir musim nanti. Mengapa demikian? Seperti yang disampaikan oleh Goal, La Blaugrana memiliki klausul spesial di kontrak Lewandowski. Klausul itu berbunyi kalau pemain asal Polandia itu tidak tampil sebagai starter atau tampil lebih dari 45 menit dalam lebih dari 55% pertandingan musim ini. Klub memiliki opsi untuk mengakhiri kontrak sang pemain meski masih menyisakan 3 musim. Dan kini sang pemain sedang dalam performa buruk sehingga acap kali memulai laga dari bangku cadangan. Jika benar Barcelona akan melepas Lewandowski, klub sudah bersiap untuk mencari penggantinya. Dengan mengejutkan, pemain yang diincar Barca adalah pemain Atletico Madrid Alvaro Morata. Dilansir Football Espana, Xavi Hernandez mengatakan kalau dirinya sudah beberapa kali melakukan pembicaraan dengan sang bomber. Menurutnya, kemungkinan Morata untuk pindah ke Barcelona cukup besar. Itu bisa jadi celah yang harus dimanfaatkan klub. Di sisi lain, Atletico Madrid justru diberitakan tengah mencari penyerang baru. Kabarnya Los Blancos siap memasuki bursa untuk memperebutkan tanda tangan striker yang sedang naik daun, Serhou Guirassy. Dilansir Football Espana, Diego Simeone kabarnya akan memprioritaskan penyerang baru di jendela transfer musim dingin. Guirassy pun muncul sebagai salah satu target utama Atletico. Mereka siap bersaing dengan Newcastle United dan AC Milan untuk mendapatkan sang pemain. Di tengah rumor hengkangnya Victor Osimhen, pihak Napoli justru yakin kalau sang pemain bakal menyepakati kontrak baru dengan klub. Menurut The Sun, CEO Napoli yakni Aurelio De Laurentiis mengungkapkan bahwa klub dan pemain andalannya itu hampir menyetujui perpanjangan kontrak. Siasat ini dilakukan untuk memagari Osimhen dari ketertarikan klub-klub Liga Inggris dan Spanyol. Menjelang bursa transfer musim dingin, Inter Milan ingin memperkuat lini tengah dengan mendatangkan pemain Napoli, Piotr Zielinski. Dilansir Football Italia, Zielinski sebetulnya masih terbuka untuk memperbarui kontraknya bersama Ipartinope. Namun, pembicaraan dengan klub tersendat. Oleh karena itu, Inter ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan tawaran kepada sang pemain. Kabarnya, Inter telah menyiapkan proposal kontrak berdurasi 4 tahun dan gaji yang lebih tinggi dari apa yang didapatkan Zielinski di Napoli. Kabar mengejutkan datang dari salah satu pemain terbaik di dunia, Lionel Messi. Kini terbongkar kalau pemain yang kini berseragam Inter Miami itu sengaja mempermalukan Robert Lewandowski di Piala Dunia di Qatar. Dilansir Mirror, dalam pertandingan terakhir fase grup C Piala Dunia 2022, Messi membenarkan insiden itu memang bertujuan untuk mempermalukannya di hadapan publik. Itu dilakukan karena Messi sedikit marah karena Lewandowski sempat meragukan pujiannya di gelaran Ballon d'Or tahun 2021. Drawing Euro 2024 telah terlaksana. Menariknya, dalam undian ini tercipta setidaknya 2 grup neraka. Seperti yang diwartakan ESPN, Prancis dan Spanyol akan berada di 2 grup neraka yang berbeda. Jika Prancis akan bertemu dengan Belanda di grup D, maka Spanyol akan bertemu dengan Italia dan Kroasia di grup B. 2 grup ini dinilai jadi grup yang paling sulit, mengingat grup D masih berpotensi ketambahan 1 negara lagi antara Polandia, Wales, Finlandia, atau Estonia. Daily Mail membongkar berapa besaran hadiah yang akan dibawa pulang oleh tim nasional yang akan memenangkan Euro 2024 nanti. Menurut laporan, juara Euro 2024 bisa mengantongi hadiah uang sebesar 24 juta pound atau sekitar 470 miliar rupiah. Angka segitu bisa didapat dengan catatan negara yang menjuarai kompetisi mampu menyapu bersih laga Euro 2024 dengan kemenangan. Aston Villa telah mengajukan laporan resmi kepada UEFA terkait aksi kekerasan yang dilakukan para supporter Legia Warsawa menjelang laga Liga Konferensi Jumat 1 Desember dini hari.
Seperti diberitakan sebelumnya, kemenangan 2-1 Aston Villa atas Legia diwarnai dengan aksi kekerasan yang menyebabkan 4 polisi terluka dalam bentrok melawan fans Legia. The Villains kemudian menuding klub asal Polandia itu tidak bekerja sama dengan mereka, yakni polisi dan UEFA. Juru taktik Manchester City, Pep Guardiola, mengakui bahwa dia sudah mengagumi kelihayan Eng Postecoglou sejak pelatih Tottenham Hotspur itu masih melatih klub Jepang, Yokohama F. Marinos. City pernah berhadapan dengan Yokohama ketika uji coba pramusim 2019 silam. Meski menang 3-1 kala itu, City kalah dalam penguasaan bola. Pep juga memuji kehebatan Postecoglou meracik skuad Spurs dalam waktu singkat. Padahal Spurs ditinggalkan striker andalanya yakni Harry Kane pada bursa musim panas lalu ke Bayern Munchen. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengatakan Jude Bellingham mirip dengan salah satu mantan anak asuhnya, yakni Kaka. Kaka dulunya adalah seorang gelandang serang. Ia dikenal memiliki insting mencetak gol yang tajam. Hal itulah yang membuat Ancelotti teringat Kaka ketika melihat Bellingham. Hal itu terungkap ketika ia ditanya Bellingham mirip Alfredo Di Stefano, Zinedine Zidane, atau Johan Cruyff. Menurut saya, hal yang paling mendekati adalah seperti pertama kali saya melihat Kaka, kata Ancelotti. Mantan direktur untuk AC Milan, Paolo Maldini, dikabarkan tengah mendapatkan tawaran dari tim Liga Inggris, Manchester United. Maldini mengaku akan kesulitan untuk bergabung dengan klub lain karena begitu besar ketertarikannya dengan Milan. Dari jawaban yang diberikan Maldini, sepertinya ia hanya akan bergabung kepada tim asing tingkat tinggi. Dia hanya akan mempertimbangkan tawaran dari klub-klub papan atas, atau dia ingin kembali ke dunia sepak bola. Bintang Real Madrid Rodrigo sempat terlibat pertengkaran dengan Messi ketika Brasil melawan Argentina beberapa waktu lalu. Belakangan, penyerang Real Madrid itu enggan membicarakan isi pertengkarannya dengan Messi kepada awak media. Dengan nada bercanda, ia mengaku tak diizinkan oleh klubnya Real Madrid. Rodrigo juga mengaku mendapat hinaan rasialis di media sosial karena berseteru dengan Messi. Pemain Irlandia Utara Conor Bradley telah menandatangani kontrak jangka panjang baru dengan Liverpool. Pemain 20 tahun itu telah menyetujui persyaratan baru dengan klub Liga Inggris tersebut setelah membuat penampilan pertamanya musim ini dalam kemenangan Liga Eropa atas LASK di Anfield. Bradley sendiri telah melakukan debutnya di Liverpool pada September 2021 dan telah membuat total 6 penampilan kompetitif untuk tim Jurgen Klopp. Lionel Messi tidak mengesampingkan peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 meskipun mengakui bahwa waktu tak menguntungkannya. Saya tidak memikirkan Piala Dunia dan saya tidak mengatakan 100% bahwa saya tidak akan berada di sana karena apapun bisa terjadi. Pernyataan ini tentu memunculkan harapan baru bagi para fans yang ingin melihat aksi terakhir Messi di Piala Dunia. Kapten Argentina itu mengatakan fokusnya saat ini adalah Copa America bulan Juni 2024 yang akan digelar di Amerika Serikat. Lionel Messi mengaku sempat dibenci masyarakat Argentina karena sulit memberi trofi Piala Dunia. Setelah mempersembahkannya, La Pulga berbalik dicintai. Hal itu diungkapkan Messi dalam wawancara bersama Disney Star Plus untuk program Champions A Year Later. Saya merasa ini sebuah kemenangan bagi saya karena telah mengubah situasi itu dan memenangkan hati seluruh rakyat Argentina. Saat ini 95% atau 100% rakyat Argentina mencintai saya dan itu adalah perasaan yang sangat indah, ungkap Messi. Klub Liga Italia Inter Milan membidik kiper Napoli Alex Meret di bursa transfer 2024. Kiper Inter dilaporkan siap menampung Alex Meret yang kontraknya akan habis pada Juni 2024 mendatang. Football Italia melaporkan bahwa kiper utama Il Partenope itu ditawarkan kepada Nerazzurri oleh pihak sang pemain. Dengan statusnya sebagai kiper utama Napoli, Alex Meret tentu dapat memberikan persaingan yang sehat dengan Jan Sommer untuk memperebutkan pos penjaga gawang utama. Berdasarkan informasi dari Football Italia, Brighton and Hove Albion siap untuk segera memulai negosiasi perpanjangan kontrak dengan De Zerbi dengan niat untuk mengubah klausul rilis setelah adanya minat dari Real Madrid dan Napoli. Klub yang bermarkas di Amex Stadium itu memiliki kesan positif terhadap De Zerbi dan ingin memperpanjang kontraknya.
Saat ini, kontrak tersebut akan habis pada 2026. Kontrak tersebut memiliki klausul rilis 10 juta pounds, dengan manajemen Brighton ingin meningkatkan klausul tersebut. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!